Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat untuk anak, saya rasa itu sangat dibutuhkan bagi orang tua. Apalagi dalam budaya orang Batak terkenal dengan sebutan mandok hata, di mana nasihat merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengingatkan seseorang bahwa segala macam perbuatan itu pasti akan ada sebab dan akibat yang terjadi. Nasihat penting dari orang tua kepada anak agar anak bukan hanya bertumbuh secara fisik, tetapi juga etika perilaku serta kehidupan mereka. Nasihat menjadikan mereka untuk mawas diri. Karena melalui nasihat untuk anak, secara tidak langsung orang tua dapat memotivasi anak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Melalui nasihat untuk anak, setidaknya anak lebih mudah mengerti dan memahami daripada memarahi anak atau menyalahkan tanpa bisa mengarahkan ke arah yang benar. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini, pengamsal memberikan nasihat atau wejangan bagaikan nasihat orang tua kepada anak-anak. Jikalau anak-anak dapat melakukan kehidupan dalam hidup mereka, apa yang dinasihatkan mereka terima, maka kebahagiaan itu menjadi bagian dalam kehidupan orang tua. Sebab menjadi anak yang bijaksana, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, itulah juga yang kemudian diarahkan dan menjadi perintah Allah dalam kehidupan orang-orang Yahudi, di mana orang tua memiliki peran utama dalam mengajarkan nasihat, terlebih lagi firman Tuhan itu dalam kehidupan anak-anak. Itu kita bisa temukan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9, di mana orang tua harus berulang-ulang kali mengajarkan, mengarahkan, menasihati kehidupan anak-anak. Pengamsal memberikan nasihat kepada generasi muda dengan mengawali nasihatnya dengan memberikan arahan bahwa, hai, dengarlah anak-anak akan didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan nasihat ibumu. Kata dengarlah di sini, ibu bapak yang diberkati Tuhan, itu sangat penting bagi keluarga Israel dan di dalam pendidikan Israel, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dalam kitab Amsal ini, di mana kata dengarkanlah berarti mengajak anak-anak untuk tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menyimak nasihat dari orang tua, tetapi melakukan apa yang disimak. Artinya bahwa melalui didikan ini, pendisiplinan diri melalui nasihat orang tua, anak-anak diajak untuk hidup di dalam ketaatan. Ketika nasihat itu disampaikan dan diberikan kepada mereka, hidup di dalam kepatuhan. Oleh karena itu, dalam Amsal telinga digunakan bukan hanya untuk pendengaran, tapi juga untuk kepatuhan. Karena itu, dengarlah tidak hanya berarti mendengar, tetapi juga patuh untuk melakukan didikan. Dan di sini dikatakan
Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak juga harus perhatian dan memperhatikan akan setiap nasihat atau hikmat yang diberikan kepada mereka. Bahwa mendengarkan dan dengarlah dengan telinga untuk dapat membuat mereka sungguh-sungguh hidup dalam didikan hikmat. Sehingga anak-anak yang mendengar nasihat itu akan merasakan makna dari didikan orang tua itu. Dalam ayatnya yang ke-9, bahwa anak-anak yang melihat didikan orang tua, yang patuh terhadap didikan orang tua, nasihat orang tua itu seperti karangan bunga, yang berarti penghormatan. Nasihat orang tua itu akan membawa hidup mereka kepada suatu hal yang berkenan dan membawa sebuah kehormatan dalam kehidupan keluarga. Bahkan dikatakan didikan itu bagaikan kalung pada leher. Itu mau mengatakan bahwa anak-anak yang kemudian menerima nasihat itu akan membawa nasihat itu kemana-mana mereka akan pergi. Agar mereka tidak jatuh pada pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, pengamsal selanjutnya dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14 menyampaikan bahwa nasihat, didikan iman, didikan hikmat yang takut akan Tuhan itu harus melekat di dalam diri kehidupan kita sebagai manusia, kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak, supaya apa? Kita tidak tergoda dengan keadaan, lingkungan, bujuk rayu yang kemudian membawa manusia pada keadaan yang bertentangan dengan pengajaran hikmat itu sendiri. Dalam ayat 11 sampai 14 memperlihatkan bagaimana Salomo mengajarkan agar mereka tidak terpengaruh untuk menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Agar mereka tidak terpengaruh dengan keserakahan yang berujung pada pembunuhan. Agar anak-anak dalam kehidupan mereka tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang merusak kehidupan mereka. Ketika nasihat orang tua yang diberikan itu bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui tindakan sehingga tidak menjadi sia-sia di hadapan anak, maka nasihat itulah yang akan mengiringi mereka untuk membedakan yang mana yang mereka harus lakukan dan yang mana yang mereka tidak boleh lakukan. Makanya dalam ayat yang ke-15 di situ pengamsal mengatakan, tahanlah kakimu. Itu mengartikan bahwa dengan nasihat, didikan iman yang diberikan, didengarkan, dipatuhi, dapat menahan segala ego mereka, dapat menguasai diri mereka agar mereka tidak terpengaruh dengan dunia dan kebiasaan yang buruk. Tetapi orang muda dan anak-anak diajak tunduk untuk melakukan hikmat Tuhan. Karena apa? Dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayat 19, pengamsal mengingatkan bahwa apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Orang yang hidup dalam kejahatan, orang yang hidup dalam kefasikan, ia juga akan terjerumus dengan kejahatan dan kefasikan sehingga membawa kebinasaan. Oleh karena itu sangat penting didikan itu di tengah-tengah kehidupan manusia. Didikan hidup takut akan Tuhan agar tidak mengakibatkan kematian dan kebinasaan. Jemaat yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan ini sebagai manusia, sebagai orang tua, sadar atau tidak sadar setiap hari kita harus bersaing dengan apa yang paling berpengaruh dengan anak-anak kita. Gadget, ya, pergaulan lingkungan, kita bertemu dengan itu. Di mana kuasa dari pengaruh yang demikian besar
apabila tidak kita tanggapi dalam kehidupan kita, membuat keluarga kita, membuat hidup kita menjadi terganggu. Keluarga akan menjadi lebih bermasalah. Sehingga itu juga membuat relasi suami dan istri menjadi lebih rumit dan lebih lagi melelahkan. Sang penasehat yang agung yaitu Yesus Kristus memberi arahan, bahkan Salomo juga memberikan nasihat yang bersifat praktis dan mudah untuk dicerna, mudah untuk dimengerti, namun sulit untuk diwujudkan. Karena saat ini kita berada pada situasi yang sukar untuk terus menggenggam firman Tuhan itu, yang adalah didikan dan nasihat dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama juga ada kuasa yang besar yang hendak mempengaruhi kita, meninggalkan hidup takut akan Tuhan. Apalagi di situasi pandemi COVID pada saat ini, di mana karena ekonomi begitu susah, orang akhirnya terfokus untuk mencari kehidupan. Itu benar, karena dengan ketika kita mendapatkan nafkah, kehidupan keluarga kita pun juga akhirnya dapat terhidupi. Namun bukan berarti bahwa kita terfokus kepada bujuk rayu itu agar kita mendapatkan kenikmatan, lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan. Apalagi situasi pandemi COVID ini membuat orang dilema, takut ke gereja karena ada pandemi COVID, tetapi jiwa semangat mencari uang tidak pernah lisut karena kebutuhan yang ada. Itu harus dibalik, itu harus sejajar, karena hidup takut akan Tuhan itu membuat kita memiliki nilai tinggi dalam dunia ini. Tetapi ketika kita nilai hubungan kita dengan Tuhan begitu rendah dan nilai kehidupan kita dengan dunia begitu tinggi, maka segala sesuatu yang baik dan benar itu tidak akan berarti dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang tua kita perlu hati-hati dan kita harus menjadi teladan dalam kehidupan perbuatan kita. Salah satunya adalah dengan mendisiplinkan kehidupan keluarga kita untuk hidup membangun relasi dengan Allah, untuk terus memberikan didikan-didikan iman itu bagi anak-anak kita. Salah satunya lagi di tengah pandemi COVID, kita sebagai orang tua mari mengajarkan anak-anak kita untuk disiplin menggunakan masker. Karena pada saat ini tingkat positif COVID itu terjadi kepada anak-anak kebanyakan juga. Sehingga kita pun juga dengan cara yang kecil, kita selalu berdoa bahwa Tuhan pasti melindungi kita. Tapi kalau kita tidak mengarahkan keluarga kita untuk hidup dalam protokol, itu sama saja sia-sia. Kenapa? Tuhan melindungi kita dengan memberikan alat-alat yang dapat menyaring virus-virus itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa dapat kemudian mendisiplinkan kehidupan keluarga kita dengan nasihat dan petunjuk. Karena di dalam rumah, di dalam keluarga itu adalah ruang pendidikan yang mempengaruhi dan memberi kehidupan yang besar dalam kehidupan keluarga kita. Maka berikanlah didikan itu dengan menjadi teladan, agar ketika kita memberikan didikan, anak kita juga melihat teladan itu yang kita sampaikan, itu yang kita lakukan, maka pengajaran kita tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita mengarahkan anak-anak kepada yang baik, namun kita tidak melakukan yang baik, bisa saja itu akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam kehidupan ini sebagai anak-anak muda, kita juga diajak untuk mengenal diri. Bahwa seseorang yang tidak mengenal dirinya sendiri akan memberi nilai rendah dalam kehidupannya untuk mengambil keputusan-keputusan, melakukan hal-hal yang merugikan dan tercemar. Yang kedua, bagi anak-anak, mainkanlah kunci yang tepat pada irama kehidupan kita. Karena kehidupan kita membutuhkan sikap belajar untuk terus-menerus mengubah pola pikir kita dengan nasihat firman Tuhan yang telah kita dengar.
Karena ketika kita memberi nilai tinggi pada diri kita karena didikan iman itu dalam hidup kita, maka kita akan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan, melainkan kita dapat menerangi lingkungan yang buruk itu dengan terang firman kehidupan yang kita lakukan. Sama seperti Yesus dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-38. Yesus tidak pernah mengecilkan permasalahan ketika diperhadapkan dengan 5.000 orang. Ketika Yesus harus memberi makan 5.000 orang itu. Sebab ia memberi nilai tinggi terhadap 5 roti dan 2 ikan. Dan itu menghasilkan mujizat yang sangat besar. Ingatlah anak-anak, melakukan kejahatan dan kefasikan berarti menurunkan, bahkan menghilangkan standar kualitas kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai anak muda dalam lingkungan pada saat ini, mari kita menerima diri kita sendiri. Karena menerima diri sendiri merupakan sikap yang terbuka terhadap kenyataan dan tidak menyesali apa yang kemudian dialami. Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Kenapa saya memiliki orang tua yang tidak lengkap? Kenapa saya kemudian kehidupan keluarga saya tidak sama seperti orang lain? Ingatlah bahwa dengan menerima diri sendiri, itu adalah sikap setia pada perkara yang kecil. Setia pada penugasan yang Allah berikan dalam bentuk yang kecil itu juga dalam kehidupan kita. Sehingga kita bersyukur. Kita tidak silau mata. Kita tidak akan silau dengan tergoda dengan harta. Ya, dengan rampasan lobah. Keuntungan besar dari jalan yang tidak benar. Karena kita melihat sesama kita. Oleh karena itu, mari besi baja dapat melindungi manusia dari peluru, namun tidak dapat melindungi manusia dari godaan iman. Begitu juga dengan nasihat didikan orang tua dan firman Tuhan yang harus dipatuhi oleh anak-anak. Semakin kita patuh kepada nasihat dan didikan orang tua, maka semakin juga kita dapat terhindar dari godaan dunia. Semakin kita berpegang kepada nasihat firman Tuhan, maka kita pun juga semakin merasakan akan hikmat Allah yang tinggi itu dalam kehidupan kita. Dan kita dimampukan oleh hikmat Allah itu untuk melawan godaan dunia. Dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah makna dari nasihat dan peringatan melalui firman Tuhan ini. Roh Kudus memampukan kita. Amin.